Singapura adalah sebuah negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Negara pulau yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 719 km persegi ini, memegang peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Populasi Singapura hingga saat ini mencapai 6.055.152 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,619%. Singapura memiliki populasi sebesar 0,075 dari populasi dunia. Ini yang menjadikan Singapura akhirnya masuk dalam daftar 20 negara terkecil di dunia. Meskipun masuk dalam daftar 20 negara terkecil di dunia, Singapura digadang-gadang sebagai negara paling kompetitif dalam hal ekonomi global, di antara negara-negara yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Meskipun luas wilayahnya kecil, dalam bidang ekonomi, Singapura sangatlah kukuh. Ada sekitar 244.800 jutawan, atau Crazy Rich di Singapura. Lebih dari 1.000 orang di antaranya, memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa. Besaran gaji yang didapatkan oleh pekerja di Singapura pun sangat tinggi, bahkan setara dengan Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat. Kini Singapura bersama dengan negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan, menjadi macan Asia. Singapura merupakan sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam atau SDA. Lantas, mengapa Singapura bisa berubah menjadi sebuah negara yang kaya dan maju? Singapura awalnya merupakan bagian dari negara Malaysia. Pada tahun 1963, Malaysia dibentuk yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Kemudian pada tahun 1965 silam, Singapura melepaskan diri dari Malaysia. Pada saat itu, Singapura tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, seperti minyak bumi maupun gas alam. Kendati demikian, Singapura ternyata memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, yaitu sebuah lokasi yang sangat strategis. Singapura terletak di pertengahan jalan perdagangan yang sangat penting, yakni jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dan Eropa. Inilah yang akhirnya menjadikan Inggris sangat berminat untuk memiliki negara kecil ini. Meskipun negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia juga memiliki lokasi dan pengaruh yang sama terhadap jalur perdagangan ini, akan tetapi ketiga negara ini tidak begitu berhasil. Lantas, mengapa Singapura bisa bermetamorfosis menjadi sebuah negara maju dan kaya, tanpa sokongan dari minyak bumi maupun gas alam? Semua ini berkat seorang pemimpin ikonik Singapura, yang bernama Lee Kuan Yew. Awalnya, warga Singapura juga merasakan penderitaan, seperti tidak adanya tempat tinggal, migrasi, serta serba kekurangan. Kemudian sosok Lee Kuan Yew, yang merupakan Perdana Menteri Singapura pertama ini, akhirnya menjadi penanggung jawab penuh masa depan Singapura, dan akhirnya berhasil mengubah Singapura menjadi negara yang maju seperti sekarang ini. Ia menginginkan Singapura menjadi negara kecil yang maju, dan memiliki kekuasaan besar dalam bidang ekonomi. Lee Kuan Yew berhasil menghapuskan tindakan korupsi di Singapura dari segala bentuk. Singapura juga membuat beberapa langkah perubahan, seperti perusahaan telekomunikasi terbesar di Singapura, yakni Singtel, diswastakan agar lebih kompetitif. Selain itu, dalam bidang jasa industri seperti keuangan dan asuransi, juga dibebaskan. Langkah ini menjadikan GDP Singapura meningkat drastis, dan akhirnya banyak perusahaan multinasional melirik Singapura, dan menjadikannya sebagai markas besar untuk berinvestasi. Singapura akhirnya muncul sebagai negara dengan GDP paling tinggi, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya.
Terdapat beberapa faktor yang berperan sangat penting, yang akhirnya menjadikan Singapura sebagai negara maju dengan cukup cepat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah 1. Lokasi yang strategis. Singapura terletak di jalur perdagangan utama antara timur dan barat. Hal ini membuat Singapura menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. 2. Kebijakan ekonomi yang pro-bisnis. Pemerintah Singapura mendorong lingkungan bisnis yang ramah melalui kebijakan pajak yang kompetitif, regulasi yang efisien, dan dukungan terhadap inovasi. 3. Infrastruktur berkualitas tinggi. Singapura memiliki infrastruktur kelas dunia, seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi yang efisien. 4. Pendidikan dan keterampilan. Singapura berinvestasi besar dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan. Sistem pendidikan yang kuat akan menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan berdaya saing tinggi. 5. Stabilitas politik dan hukum. Singapura dikenal dengan stabilitas politiknya dan sistem hukum yang terpercaya. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada keamanan bagi investor dan bisnis. 6. Diversifikasi ekonomi. Ekonomi Singapura tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Negara ini memiliki berbagai macam sektor ekonomi, di antaranya adalah sektor keuangan, teknologi, manufaktur, dan sektor pariwisata yang sangat kuat. 7. Inovasi dan teknologi. Singapura terus mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Ini termasuk investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta kebijakan yang mendukung startup dan perusahaan teknologi. 8. Hubungan keuangan global. Singapura merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. Singapura dapat menarik banyak bank internasional dan perusahaan investasi kelas dunia. 9. Kebijakan imigrasi yang terbuka. Singapura dapat menarik banyak talenta internasional dengan kebijakan imigrasi yang mendukung masuknya tenaga kerja terampil. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah menjadikan Singapura sebagai salah satu negara maju dengan kemampuan ekonomi yang sangat kuat. Singapura telah menunjukkan kepada kita semua tentang apa yang bisa dicapai dengan kebijakan yang tepat dan dedikasi yang kuat. Negara ini telah membuktikan bahwa dengan visi yang jelas, kerja keras, dan kebijakan yang tepat, sebuah negara kecil pun bisa menjadi salah satu negara yang paling maju dan makmur di dunia. Dari pendidikan berkualitas tinggi hingga infrastruktur modern, Singapura terus menjadi contoh inspiratif bagi kita semua.